diderek. Assalamualaikum generasi cekrek. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Baik, generasi cekrek ini semangat-semangat ya. Semangat pagi semuanya. Pagi, Sema- pagi, pagi, semangat. Semangat. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, maka kita juga berharap ya pada pertemuan kita pagi ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti juga meminta kemudahan untuk bisa menangkap ilmu. Nah, ini ketua kelasnya Sandin ya. Sandin, ayo. Sandin. Sandin pimpin doa. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya. Oh ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Iya, Bu. Ibu kok nggak lihat Tono ya? Tono? Tono kemana ya? Sekarang semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri anak-anak. Silahkan berdiri semuanya. Pembelajaran kedua. Ya, subtema 1 pembelajaran kedua ya. Nah, di mana hari ini jadi kita akan belajar mengenai reklame. Adapun tujuan pembelajarannya agar kalian mampu mengidentifikasikan ciri-ciri reklame dan membuat contoh reklame dengan baik ya. Lalu dilanjutkan kita akan belajar keberagaman ekonomi. Ya, adapun tujuan pembelajarannya agar kalian mampu menganalisis, mempresentasikan sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan keberagaman ekonomi. Iya, Bu. Ya, Bu. Jadi Ya, semangat. nanti Ibu Ida akan menayangkan sebuah foto. Silakan diamati. Jadi ada 2 buah foto. Sudah tampil belum ya? Ya, tunggu ya nak ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, sudah kelihatan? Ada 2, Bu. Ya, jadi ada 2 gambar ya kelihatan. Gambar yang pertama gambar apa, Sukarmi? Orang yang di PHK, Bu. Iya, orang yang di PHK. Gambar yang kedua? Orang yang menenun, Bu. Iya, Menenun. orang yang menenun songket. Oh, yang menenun songket. Iya, menenun songket. Siapa yang tahu songket berasal dari kota mana? Duel, Bu. Ya, jadi hubungan antara kedua foto ini adalah nih nak ya, di masa pandemi ini
banyak terjadi PHK karena banyak perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut sehingga mereka terkena PHK. Nah, sedangkan mereka itu harus tetap berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, caranya bermacam-macam agar mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, simak ya nak ya. Oke, Bida akan menampilkan PPT ya tentang keberagaman. Jadi hubungannya, oke ya, tunggu tampil ya. Jadi hubungannya antara kedua gambar itu tadi adalah di masa pandemi itu kan banyak yang terkena PHK, maka mereka harus tetap berusaha agar dapat memenuhi Kelihatan. kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu caranya bagaimana? Kalau ada yang pinter buat kue, mereka buat kue. Ada yang pinter masak, mereka bisa jualan. Sayurnya bisa dijual, kuenya juga bisa dijual. Ada yang menjahit, bisa jadi penjahit, ya. Nah, lalu semua itu namanya keberagaman. Apa itu keberagaman? Ya, keberagaman itu merupakan keanekaragaman. Bermacam-macam Bu keberagaman. Iya, keberagaman di mana kondisi banyak perbedaan dalam hal suku bangsa, ras, agama, ekonomi. Nah, yang Ibu Ida sebutkan tadi termasuk contoh keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi tadi misalnya Ibu Ida contohkan antara si Dono dengan si Dini. Oke, lanjut ya, tampil ya. Jadi hal itu termasuk keberagaman ekonomi. Nah, keberagaman ekonomi itu apa? Yaitu perbedaan taraf tingkat ekonomi dalam masyarakat. Jadi terdapat perbedaan taraf tingkat ekonomi. Ada yang ekonominya mampu, ada yang ekonominya kurang mampu. Nah, misal dicontohkan nih di sekolah ada siswa namanya Dono. Dono ini orang tuanya tidak lagi bekerja karena terkena PHK akibat dampak dari pandemi. Sedangkan Jangan sombong, Bu. sedangkan si Dini ini orang tuanya tetap bekerja. Nah, tapi mereka tetap berteman ya. Tidak boleh sombong ya si Dini ini mentang-mentang orang tuanya bekerja, orang tua Dono tidak bekerja ya. Jadi bagaimana sikap kita dalam keberagaman ekonomi saat berteman? Ya, yang pertama tadi benar, tidak sombong. Lalu harus apa lagi? Apalagi nak? Menghargai satu sama lain ya, bersikap sederhana atau bersyukur. Nah, itu adalah sikap kita dalam keberagaman ekonomi saat berteman. Jadi tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Harus tetap berteman. Dijual Bu. Oke ya, jadi Ibu Ida contohkan tadi si Dono yang orang tuanya terkena PHK ya. Kalau orang tua si Dono terkena PHK, ayahnya terkena PHK, ternyata ibunya nih pinter membuat kue. Kalau ibunya pinter membuat kue, Ditawarin, Bu. iya, biar kuenya laku ditawarin, bener, ditawarin, diiklankan biar ada yang tahu. Nah, bagaimana cara mengiklankannya biar banyak orang tahu? Yaitu dengan menggunakan reklame ya. Jadi jenis reklame itu ya ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, dan buklet. Bisa dipilih salah satunya itu untuk Bu. mengiklankan agar kuenya laku, kuenya si ibunya si Dono tadi. Oke, Bu Ida lanjutkan ya lebih jelas nanti di slide selanjutnya tentang reklame. Oke, jadi reklame itu apa nak? Apa itu reklame? Ya, reklame itu sebenarnya adalah menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk ya. Produk apa saja? Contohnya tadi kue tadi. Lalu selanjutnya reklame ini harus dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan agar dagangannya laku ya nak ya. Harus ditawarkan, diiklankan agar mendapatkan
uang, mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jenis-jenis reklame ini ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, dan juga buklet. Lalu selanjutnya, jenis reklame tuh ada dua, Nak. Yang pertama reklame komersil. Reklame komersil adalah itu digunakannya untuk pedagang. Pedagang menawarkan barang, contohnya ibunya si Dono tadi menawarkan kue, atau misalnya yang jualan sampo menawarkan sampo. Lalu selanjutnya jenis reklame non komersil, itu mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal. Siapa yang tahu apa contohnya? Mengajak masyarakat Nah, untuk mengajak itu melakukan benar suatu banyak, hal, mengajak Bu. masyarakat untuk melakukan suatu hal. Siapa? Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Ibu Ida kirim via link ya. Ini kelompok ya, tapi karena kita daring maka kalian kerjakan mandiri ya. Jadi ini adalah tugas individu. Silakan buat nama kalian di identitas ya. Lalu selanjutnya tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ada gambar Ibu Sari ya, Ibu Sari yang mempunyai usaha tenun songket khas Palembang. Nah, lalu si Ibu Sari ini mempunyai permasalahan yang bisa kalian baca di situ, kalian simak, kalian amati. Silakan kalian jawab nomor 1 dengan nomor 3 saja. Silakan langsung kalian ketikkan di linknya, kirim ke WA Bu Ida ya, Japri. Nah, untuk yang soal nomor 2 itu kalian diperintahkan atau ditugaskan membuat reklame sederhana dengan menggunakan kertas HVS atau buku gambar. Bagaimana cara membuat reklame agar usaha Ibu Sari, agar tenun songket Ibu Sari ini dikenal dan bisa laku di pasaran. Silakan kalian buat reklamenya. Nanti mengumpulkan reklamenya di pertemuan selanjutnya pada pelajaran matematika kita ya. Nanti kita kan sekolahnya seminggu 2 kali ya, jadi kita tatap muka lagi di hari Rabu ya Nak ya. Yang minta diisi jangan lupa tugas reklamenya. Maka selanjutnya Ibu Ida akan bagikan link tentang tugas evaluasi, di mana tugas evaluasi ini yaitu untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu Ida berikan pada hari ini. Jadi nanti tampilan soal evaluasinya seperti ini ya. Oke, silakan disimak ya. Seperti ini adalah pilihan ganda. Lanjut ya. Nah, silakan disimak nomor 1 sampai 5, silakan dikerjakan. Yang ke nomor 5, ini buatlah sebuah pernyataan tentang sikap yang baik terhadap teman yang status ekonominya berbeda dengan kita. Tadi sudah Bu Ida jelaskan ya bagaimana sikap kita dalam menunjukkan keberagaman ekonomi. Bagaimana? Nah, kalau sudah selesai langsung dikumpulkan ya Nak ya. Silakan diisi melalui link. Jadi Nak, soal evaluasi sudah Ibu Ida terima ya. Nanti Ibu koreksi. Yang nilainya di bawah KKM nanti akan diadakan remedi. Jadi pada pertemuan kita pembelajaran dari kita hari ini. Iya, Bu. Ya, Bu. Ingat ya, dikumpul ya. Ya, semangat. Pembelajaran kita hari ini itu tentang keberagaman ekonomi. Jadi dalam menghadapi pandemi ini banyak yang terjadi PHK tadi ya, banyak yang tidak lagi bekerja, kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi. Nah, jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan juga dengan usaha agar bagaimana supaya masih bisa tetap bertahan hidup. Ada yang berdagang. Nah, untuk pelajaran selanjutnya ya, nanti kita akan mempelajari tentang lingkaran ya. Kita masuk pelajaran matematika. Ya, mengenai lingkaran. Oke. Sekian pelajaran hari ini ya, Nak. Baiklah, sekian pelajaran hari ini. Kita akhiri dengan doa ya, Nak ya.
Ya. Ayo Sandin. Sandin pimpin doa. Sandin. Marilah kita berdoa ya nak ya. Siap-siap kita. Iya, Bu. Baiklah, untuk menutupi belajar daring kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, sekian pelajaran hari ini ya nak. Wabillahi taufik wal hidayah. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.